Best insonya. Puncak Pak. Ya. Putar yang mana? Ayo. Yang mana Pak Udar, Mbak Udar? Apa ini? Apa kuwi? Yo sampai sing ngerti dulu. Ayo. Gimana menurut Anda? Kalau saya setuju ini. Wah. Sana Pak. Sini lagi Pak. Sini lagi Pak. Sini kah? Sini lagi sini. Sini. Oh. Sini lagi. Wah. Yang mana lagi? Ya pokoknya. Ini aja sudah. Oke. Insonya. Sancang. Oh, Sancang kelas medium dengan nomor urut 16. Small ya, kelas small dengan urut nomor 19. Ini punya siapa ini? Yang punya siapa? Pak Bambang kayaknya. Wah, masa Pak Bambang semua? Wah, ini kayaknya jangan-jangan punya Pak Ketua diem-diem ini, Pak. Ini punya Selamat, Pak Arif ini. Punya Pak Arif. Oh iya, punya Mas. Oh Mas Darle. Mas Daniel. Mana orangnya? Lagi di atas tower. Orangnya berhalangan katanya kalau terpilih jadi best inso jadikan door prize. Oh gitu. Oke. Jatuh nangis istrinya nanti. Ayo, ini sudah ketemu ya. Best insonya sudah ketemu. Dapat di kelas small nomor urut 19 dengan jenis pohon santan. Luar biasa nilai pilihannya Pak Juri memang sudah cukup tepat. Selanjutnya Siapa kita? PBB. Baik, Sobat Bonsai, berjumpa lagi bersama saya Tom Setiawan di channel Gizi Official Bonsai, channel yang selalu membahas mengenai seputar dunia bonsai. Kali ini saya akan bertanya sedikit ya mengenai hasil dari penilaian dari juri di Kopdar rutin untuk PBBI cabang Bontang. Ini adalah bonsai ukuran mame dengan konsepnya sedikit selenteng ya Om ya? Apa ini Om namanya? Tergantung desain. Yang desain loh. Saya juga kurang paham ya. Sebenarnya asal ya. Nah, cuman saya mau bertanya kenapa masih mendapatkan bendera hijau? Pendapatnya dari juri yaitu Mas Doni. Pak Mas Doni, siap. Ini bisa dijelaskan Mas Doni sedikit saja untuk kelemahan dari pohon saya ini. Oke, siap Om. Dengan ada beberapa pertimbangan dari teman-teman juri untuk mengenai pohon ini. Sebenarnya kalau kita kategorikan ada beberapa dari segi dari perakaran, dari pergerakan, percabangan dan perantingan. Itu salah satu yang bikin lemah adalah cuma bagian situ, Bagian yang akar. yang melayuk itu ya, akar yang mentol itu ya. Jadi kalau kita lihat dari sini, Nomor 6 ini. kalau kita lihat dari sini, Nomor 5. ini kan dominasinya. Iya. Pak Juri Ini yang kedua. kasih itu nanti paling. Ini yang kedua. Kenapa dia menutupin sini Om? Dia begini. Untuk bergerak dasarnya sebenarnya. Ya, itu yang kedua. Solusinya gimana ini? Solusinya kalau bisa ini ditarik Om. Ditarik, Dan ditarik bawah. masih bisa nggak ya itu? Ya? Masih bisa Om. Pakai kawan. Pakai kawan bertahap, nggak bisa langsung. Udah kayaknya udah lengket di batu. Iya. Tapi kalau kita nggak mau, kita mending potong ya. Press di sini cari akar baru. Nah, Iya, itu paham. kedua. Yang ketiga Om. Selanjutnya, Dari masalah tinggi pohon, kalau kita lihat seimbang nggak dengan ukuran pot? Nomor 12. Keseimbangan pot, harmonisan. 12. harmonisan dari potnya ya. Ya. Oh iya, berarti potnya harus menentukan juga ya. Kita menentukan Om. Keseimbangan harmonisan pot dengan pohon harus menyesuaikan. Contoh, Jadi harus cari pot yang pas. Minimal seberapa ini Mas potnya? kalau menurut saya ini Om paling cocok ini pot gepeng, pot oval, ceper. Nomor 2. Karena Om yang menampilkan Ukuran berapa kira-kira? ukuran 25 bisa. 25 ya. Nah, ukuran pohon kan segini Om. Dengan kita dengan buat ukuran pohon segini kita harus bisa menyesuaikan juga Om. Bentangannya seberapa untuk finishnya nanti, ketinggian pohon berapa menyesuaikan, dan menentukan juga posisi penempatan di pot.
sangat menentukan. Ya. Nah, yang ketiga, 40. ini kan konsepnya on the rock ya, tapi tidak ditampilkan batunya. Kita perbandingkan dengan on the rock ini. Wah, ini yang kecil. Siapa ini? Contohnya ini Om, on the rock. Ini on the rock, itu on the rock. Iya, iya. Mana yang harus dominasi? Namanya on the rock. Tetap rocknya yang kita naikin Om. Nah ini dia tidak seimbang Om. Nggak ada, ini kalau saya lihat cuman tumpukan lumut. Lumut. Nah, yang terakhir Om, ini paling finish, paling fatal Om. Kalau Om sebagai pemilik yang membuat pohon ini, mana yang sangat mendominasi untuk bagian mahkota? Iya. Antara belakang, kanopi belakang, kanopi depan, terusan ini sebagai terusan. Dari kita lihat dari sini aja Om, yang lebih tinggi itu ini Om sebenarnya. Backgroundnya ya. Backgroundnya lebih tinggi daripada mahkotanya. Jadi harus tekuk ke Nah, bawah. mahkota dipastikan lagi yang mana mahkota. Pengennya sih yang di depan sini. Ini atau ini. Oh iya, iya. Kalau untuk jadi kita mahkota mending ini kita naikin Om. Maaf ya meta tambah ya. Nggak apa-apa. Ini kita tarik ke bawah. Kanopi sini. Karena jatuhnya on the rock sebenarnya ini semi cascade. Kalau kita turunkan dari bibir pot, kalau kita anggapnya gini Om nanti. Semi cascade sebenarnya. Semi kaset ya. Semi cascade. Jatuhnya semi cascade dengan pot cepet. Nah, jadi apalagi Om yang tampilkan tuh akar sulur. Akar sulur kan kalau kita hitung-hitung harusnya kan pakai pot media itu lebih cakep nih lurus bawah. Jadi potnya harus dirubah. Itu saya bilang keharmonisan. Saya sampean menampilkan akar sulur tapi kumpulnya nariknya ke sini. Sementara gaya hidup pohon karena angin akar sulur pasti ngikutin arah angin. Nah, itu Om, kelemahannya dari pohon ini. Mahkotanya harusnya ke arah sini Om. Kalau pakai yang depan kurang ini ya. Ya itu maksud saya yang depan itu. Ini kanopi Om. Itu kanopi ya malah ya. Ini tetap kanopi. Malah jadi kanopi. Kanopi untuk ngisi ke terusan sini sama untuk tajuk saudara sini ngisi. Sama ini maka saya bilang ini sampai bawa ke sini. Yang nariknya ke depan ini lagi untuk ngisi mahkota. Ini jangan ke sini Om. Kalau sampai buat ini ke sini, ini pohon tarik-tarikan. Karena pohon ini dominannya ke kiri. Iya, iya. Kalau sampai mau buat ke kiri, mending ini buat ke sini dulu. Nanti anaknya di sini, pelantikan sini dikit. Jadi untuk backgroundnya ditarik lagi ke bawah. Ya, harus pakai kawat yang besar ya. Lebih enak dilihat segitiga yang nanti dapat. Dan ini jangan terlalu jauh Om. Kita harus bisa ngimbangin namanya tinggi pohon berapa, percabangannya berapa persen, istilahnya seperti itulah. Ibarat masa kita dari satu batang ini percabangannya satu jengkal. Kita pakai logika sih sebenarnya. Dan rasa yang kita buat di pohon ini adalah tampilkan namanya on drop ya, on drop. Jangan disimpan batunya Om. Nah itu menurut saya pribadi bukan berarti saya bilang pohon ini jelek, enggak. Tetap apresiasi, kita kasih warna bendera itu. Jadi teman-teman di rumah ya, jadi perlu diketahui ini pohon adalah jenis pohon beringin dolar ya. Beringin dolar ini sangat langka orang membuat bonsai dengan ukuran yang mini. Iya, kebanyakan ukurannya large, besar semua. Tapi saya mencoba mencari tantangan baru untuk membuat pohon mini dengan ukuran mame ya ini Om ya. Ya, ukuran mame. Sini 15 cm. Dan ini Om. Bukan 53 sama 10. Kalau sampean lihat, ini kan semua berada di punggung percabangan. Kalau kita dari segini kan kita lihat dari sini Om. Ini kan mengarah ke sini ya, masuk mata nih. Kenapa enggak bawa pan ini? Untuk ke belakang sedikit ya. Ini biar nggak menusuk mata. Kita bawa ke muka lagi. Karena kan hidupnya sama Om. Iya, iya. Ini turunin. Nah, Nomor 10 mana, Tip? Nah, ini perlunya nomor 10 ini loh. kan kopdar rutin ya buat sobat bonsai semua agar kita lebih paham ya sebenarnya Ya. Mas Doni. Siap. Untuk pengarahan cabang ranting untuk kedepannya bahan kita itu tidak bentuknya ada yang menilai gitu loh Ya. dan akan lebih baik lagi daripada sebelumnya. Terus untuk ini Mas Doni Siap.
Saya juga punya yang ini. Asoka ini Oh, Asoka. pada saat kopdar awal itu saya mendapatkan bendera hijau. Kenapa kok sekarang bisa merah? Kenapa kita bisa merah, bilang merah? Karena dari segi keminimalnya pohon yang main. Maksudnya lawan-lawannya kita bisa meminimalisir. Karena masih banyak yang lebih bagus dari, contohnya misalkan kayak gini. Ini pohon sampen juga. Iya. Ini lebih bagus ini pada ini, saya bilang. Kenapa? Ini lebih bagus ini pada ini. Kalau dilihat secara tampilan ya mungkin ya Lebih bagus ini. sancang ya. Ya, tapi secara kita ikut alur, Kalau ikutin Alurnya. alur dan tahapan tahapan, logika kita dalam melihat pohon, ya. keharmonisannya gimana, kematangannya gimana, saya tetap lebih milih ini. Walaupun ada tambahan. Jadi nilai plusnya itu ya. Nilai plusnya itu antara ini dan ini saya lebih pilih ini, saya bilang tadi. Nah, dan ini Lihat ya. untuk yang ini Om, kalau kita lihat ya, ini kan sebenarnya twin trunk. Ya, benar. Ya, benar Om ya. Itu yang pernah saya bilang sama sampean. Setiap kita mau mengelola pohon, kita jangan selalu menampilkan gundukan tanah. Kalau sampai pengen mengekspos akar kayak gini, kan sebenarnya sampai pengen mengekspos akar. Ya. Tapi sampai masih tutupi nih akar-akarnya. Mana yang kita tampilkan? Sementara gaya yang dipakai ini adalah twin trunk, tegak lurus, tapi akarnya mendominasi ke sini. Gitu maksud saya. Iya, iya. Nah, tidak ini dominan dikit aja. Tapi di poin pohon ini harusnya di sini ada akar Ada kuat. akar dominan. Akar yang kuat, dominan ya. akar kuatnya di sini ada salah satu. Nah, ini kan sudah kuat nih. Kalau kita lihat hidupnya itu sebenarnya ini bukan ini. Cuman karena ini kalah besar, ini yang dominan ke sini jadi. Padahal kalau dari alur gerak sebenarnya ini Om. Lebih arahnya ke sini ya. Ini. Sebelah kanan ya sebenarnya. Ya, Cuman harus banyak yang dirubah nih kalau ke kanan lagi. banyak Om. Nggak ada salah kita press, kita buat percabangan lagi lebih ngisi. Ini kita jadi begini. Contohnya gini. Kalau untuk yang di atas Untuk yang di atas, udah saya bilang sih pas. Cuman ada yang berubah? harus ada. Contoh ini. Iya. Contoh ini. Ini kan kita nggak melewatin proses tahap menahap. Sangat kelihatan. Tapi dengan kita mengisi dengan itu yang saya bilang logikanya itu adalah kita melihat dari segi dimensi. Ada dimensi yang harus kita isi, ada yang dimensi yang harus kita tutup. Dari segi mana saya bilang sama teman-teman yang juri, saya bisa lebih milih ini daripada ini karena ini perbandingannya dengan ini Om, salah satu ini. Satunya itu yang depan ke sana. Ini mana yang Oh ya ya itu. kita bilang adalah pohon utama ini. Ya. Oke, kita sudah mulai mengurangi pembuatan tajuk-tajuk per satu rumpun lah bahasanya. Cuman saya lihat dari segi sini Om, Dimensi jarak jauhnya ya. kita lihat dari dimensi jauhnya. Ini nggak tahu ya antara emang konsep sampai ada keringan, Bukan. Itu sebenarnya kalah. Masih. Nomor berapa ini? 6. Ini 6. Ini nomor 6. Sancang. Oh, Tommy. Nah, ini Om. Ini kan sebenarnya mati sebenarnya. Bukan karena kalah, mati. Ini juga menuju. 34. Oh, nah, ada dua nih kelemahannya nih. Dari ini dua. Sementara sampai terus bisa mendominasi, ini harusnya lebih kuat. Ini bukan ini. Ayo siapa yang bersambut? Karena kita lihat pohon kan makin jauh tuh harusnya makin lebih ke fokus ya. Nah, ini harusnya sampai lebih rimbun kan, lebih rawat. Oh, ini kan sudah pasti rawat, rapat. Nah, yang ketiga Om, dari masalah ini juga sama kasusnya tanah ini Om. Tanah harus dikurangi. Sampai sudah pakai pot CPR. Tapi sampai masih mengangkat pohon itu dengan tanah-tanahnya semua dari pot lama. Akhirnya sampai tetap tidak menunjukkan akar ini. Sebenarnya kalau kita lihat ini kan grouping ya. Grouping itu harus pakai datar aja. Itu aja sih Om kelemahannya. Dari segi mahkota, ini mahkota masih tetap sampai bawa ke belakang, ke depan. Harusnya aku sampai di sini. Ini mahkota sampai bawah. Siap. Nah, sama Santigi sampean tadi saya buat itu hijau sebenarnya. Tadi dengan pertimbangan 2 juri lagi, ya udah merah aja karena dia sudah
mematangkan untuk pergerakan yang waktu bulan kemarin untuk kopdar. Ya. Kita matangkan kembali, tapi tetap ada masukan-masukan lagi teman-teman. Ini nomor berapa? Gak cuma satu-satu yang pohonnya, semua boleh mengajukan pertanyaan, dan kita juga tetap bisa, maksudnya Terima kasih. kalau mau berdiskusi sesama teman-teman PBBI cabang Bontang, ya kita kenapa enggak? Atau juga untuk Siap-siap. ngopi bersama, bercanda bersama, dan kita bisa menilai pohon itu bukan satu sisi, tapi dengan beberapa sisi yang menilai dan menikmatin pohon. Karena membuat pohon itu tidak gampang, itu ada bermain namanya rasa dan logika. Oke, siap, Mas Doni. Siap. Atas masukannya, Ya. maka nanti kedepannya akan Lebih saya baik bentuk lagi, lagi, Om. baik lagi, sesuai dengan arahan-arahan yang Siap. Mas Doni sampaikan tadi. Siap, Oke, Om. sekian, terima kasih buat sobat bonsai dimanapun anda berada. Itu tadi sekilas penjelasan dari pohon saya yang sudah saya ikutkan di acara Kopdar kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam bonsai.